Oke. Apa kabarnya? Baik. Ya. Nah, hari ini kita kembali mengikuti pendidikan agama Kristen. Kelas 7. Ya. Nah, tapi sebelumnya ayo Ibu, sebelum kita belajar pendidikan agama Kristen, kita mau berdoa dulu. Udah nggak apa-apa. Ayo kita berdoa yang pimpin. Terima kasih Tuhan Yesus buat pada pagi hari ini Engkau kembali menunjukkan kami untuk belajar pendidikan agama Kristen. Tuhan Yesus, kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu, biarlah kiranya Kau yang pimpin pelajaran kami dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, nah sebelumnya Ibu lihat dulu ini. Oke, Kenji ada ya, Kenji. Kemudian Joshua ada. Kemudian Mai. Joshua minggu kemarin kemana? Pulang ya ke kampung. Iya, juga kumpul lagi ya. Oke, nah karena anak sudah dibaca, maksudnya absennya dari presensi, kita mau belajar itu firman Tuhan. Nah, kemarin kita belajar tentang apa? Meneladani Yesus dalam mengampuni. Nah, sekarang kita mau belajar tentang Alkitab sebagai penuntun hidupku, ya. Umum udah Ibu sampaikan ya, anak-anak sudah tahu belum isi dari Alkitab? Sudah, Mike? Oke. Nah, hari ini kita juga mau terus menyambung yang kemarin ya. Dia. Ya. Kita mau belajar tentang Alkitab penuntun hidupku. Ya. Nah, Ibu mau tanya, sudah belum membaca Alkitab setiap hari? Sudah belum? Sudah? Sudah. Kenji? Sudah. Joshua? Mike? Sudah. Nah, kita mau belajar bahwa ya katakan Alkitab penuntun hidupku. Jadi apa yang harus kita capai dalam pelajaran ini? Tentunya dikatakan peserta didik harus memahami prinsip namanya rendah hati. Lihat itu slide-nya, penguasaan diri dan peduli terhadap sesama. Kemudian ada namanya makna persahabatan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian kita boleh melihat di situ. Nah, tujuan pembelajaran dari mengenal Tuhan melalui Alkitab, yaitu pertama supaya kita dapat juga menganalisis ya sejarah Alkitab. Benar nggak sih Alkitab itu ada? Ya, jadi harus dianalisis karena banyak buku-buku yang tidak jelas. Nah, tetapi kita harus terus menganalisis tentang Alkitab. Kenapa kita punya Alkitab? Bukan hanya ditulis-tulis begitu saja, ya. Tetapi memang harus ada faktanya. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan apa manfaat dari membaca Alkitab.
Kemudian kita ya anak-anak atau ibu juga bisa menyebutkan nama-nama Alkitab PL. Apa itu PL? Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi Alkitab orang Kristen itu ada dua, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, Perjanjian Lama berapa jumlahnya? Iya, Perjanjian Lama itu ya ada 39. Ada ya? Iya, Alkitab dikatakan ya ini ada sejarah Alkitab. Bagaimana sejarahnya? Katakan bahwa Alkitab, iya, Alkitab adalah kitab suci agama Kristen. Berapa isinya? 66 kitab yang terdiri di atas 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 Perjanjian Baru. Ya, dikatakan Allah tanpa salah secara keseluruhannya bukan hanya dalam bentuk pikiran, tetapi juga kata-katanya adalah pilihan Allah. Ya, apa yang dikatakan menurut Boland dan Neville? Ya, dikatakan di situ apa? Dikatakan Alkitab ditulis orang-orang siapa? Orang-orang apa? Iya, orang-orang yang dianugerahi Roh Kudus sehingga mereka dapat menulis dan bersaksi tentang Allah. Kemudian dikatakan apa? Bahwa Alkitab itu juga adalah buku kesaksian, di mana para penulisnya bersaksi tentang Allah yang Maha Besar. Kemudian Allah, apa itu Allah Maha Besar? Allah pencipta, Allah pemelihara, dan Allah pembaru hidup manusia. Ya, jadi ada sejarahnya ya. Berarti kalau ada sejarah berarti akurat. Bukan katanya. Alkitab orang Kristen itu katanya firman Allah, tapi tidak ada faktanya. Jangan salah. Ternyata ini ada buktinya. Kemudian, nah, katakan Alkitab adalah apa? Firman Allah. Karena apa sih manfaat dari membaca Alkitab? Ayo baca dong. Iya, absolut. Tahu nggak absolut? Absolut itu nyata, absolut itu akurat. Jadi tidak melenceng kemana-mana, tidak abstrak, tidak apa yang namanya ya, tidak apa sih namanya? Jadi Alkitab itu real, nyata, ya. Kalau bahasa Inggrisnya abu-abu, tidak abu-abu, ya, real, ya, tidak abu-abu. Tetapi dikatakan Alkitab absolut. Kalau Alkitab itu absolut, kalau Alkitab itu nyata, kalau Alkitab itu akurat, tentunya kita harus ikuti, ya, harus ikut. Nah, kemudian Alkitab dikatakan lagi sebagai bimbingan dapat menjalani hidup sesuai keinginan Tuhan seperti orang beriman, ya, beriman dalam berpikir, berkata-kata, dan bertindak. Jadi firman Allah itu adalah bimbingan, ya. Kenapa ada perampok bertobat? Berarti karena firman Allah itu berkuasa, ya, di dalam hidupnya. Ketika dia merenungkan firman Tuhan itu, bahwa firman Tuhan itu berkata tidak boleh mencuri. Wah, iya. Bahkan dikatakan kalau orang mencuri itu ada upahnya. Apa upahnya? Diberkati atau semakin hancur hidupnya? Semakin hancur, ya, semakin hancur hidupnya. Maka dikatakan, ya,
sebagai bimbingan yang dapat menjalani hidup sesuai keinginan Tuhan. Ya, anak-anak sudah hidup belum di dalam keinginan Tuhan? Sudah belum? Belum. Mau belajar enggak di dalam bimbingan Tuhan? Mau belajar? Nah, apa contohnya kalau kita mau diajar oleh Tuhan? Membaca Alkitab? Apalagi? Selalu rajin beribadah. Nah, kemarin hari Minggu juga belum anak-anak beribadah. Siapa yang beribadah? Siapa yang ke gereja kemarin? Kendi kenapa ke gereja? Ada acara. Nah, Kendi mau beribadah enggak di gereja? Kapan? Kapan? Besok hari Selasa. Iya, jadi harus berusaha ya untuk pergi ke gereja, mendengarkan firman Tuhan bersama-sama beribadah ya, bersama-sama beribadah bersama. Kemudian apa itu? Alkitab apa sih maknanya kalau kita baca Alkitab? Menjadi acuan utama dalam bidang ibadah dan penyembahan. Ya, artinya apa? Ya, ketika kita ibadah di gereja, pendeta khotbah saat ibadah. Nah, anak-anak ciri khas orang Kristen itu ya di gereja kita di dalam khotbah enggak ya? Ada ibadah kan? Kalau lagi syukuran di rumah kalian ibadah enggak? Kalau arisan marga ada ibadahnya enggak? Kendi ada enggak ibadah kalian? Kalau arisan, kalau kumpul-kumpul keluarga ada. Kalau ulang tahun, apalagi kebukaan, ya. Jadi apa artinya? Bahwa manfaat dari membaca Alkitab itu adalah karena Alkitab itu menjadi acuan utama dalam kehidupan orang Kristen. Kita tidak bisa lepas dari yang namanya Alkitab. Ya. Berarti jadi kita tidak bisa lepas dari namanya ya dari Alkitab. Kemudian apa sih? Nah, kemudian oke. Nah, sekarang coba kita buka dulu 2 Timotius 3. Apa dikatakan di situ? Bawa Alkitab? Oke, bawa Alkitab itunya. Alkitab handphonenya. 2 Timotius 3. Apa di situ dikatakan? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Iya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Untuk apa lagi? Menyatakan kesalahan. Kemudian apa lagi? Untuk memperbaiki kelakuan. Kemudian untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kemudian dengan demikian setiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, ibu mau tanya nih, anak-anak itu milik Allah atau enggak sih? Anak-anak itu kepunyaan Allah enggak? Anak-anak itu dikatakan bahwa kepunyaan Allah, ya, kepunyaan Allah itu kalau Allah memiliki kita, dikatakan ada 3 hal yang harus kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan. Apa dikatakan tadi? Harus mau diajar. Ya Pak? Harus mau diajar. Ya, udah mau nggak diajarin? Kamu di rumah diajarin orang tua nggak? Apa contohnya kalau kamu diajarin orang tua? Apa yang sudah dilakukan orang tua kamu untuk mengajar kamu? Belajar dalam membaca Alkitab. Iya, maksudnya sehari-hari aja dulu. Apa? Naik apa? Orang tua kamu mengajar dalam hal apa? Apakah diajarin dalam hal melawan? Tidak. Tapi diajarin untuk hormat kepada orang tua. Kakak, sayang ya, abang.
kemudian adik-adik. Bahkan dikatakan hormat bermasyarakat. Justru apa? Iya, itu dalam hal pengetahuan. Dalam hal etika, tidak melawan orang tua. Kenji, orang tuanya ngajarin apa? Ngajarin merokok enggak? Enggak. Kenji diajarin apa? Menghormati orang tua? Iya. Jadi, ya, Alkitab itu kedua, selain mengajar, menyatakan kesalahan. Ya, menyatakan kesalahan. Jadi Tuhan itu tidak hanya, di Alkitab itu tidak hanya menuliskan hal-hal yang enak-enak, tetapi dalam hal dosa orang-orang juga. Semua juga kan. Ya, siapa contohnya si Daud? Daud itu, tahu nggak Raja Daud ya? Raja Daud itu dikatakan boleh dikatakan orangnya saleh, tetapi ada saatnya dia harus ditegur. Ditegurnya dengan cara dia itu apa? Hanya dia berbuka. Ya, ketika dia apa? Ketika dia menggoda istri, ya, istri salah satu dari tetangga dia. Ya, dia jatuh ke dalam dosa perzinahan. Tetapi Tuhan tegur nggak? Tegur. Ya. Dan akhirnya apa? Tegurannya apa? Anak dari perzinannya itu meninggal. Nah, jadi kita juga seperti ini, ya. Makanya kalau Mai, Joshua, Kenji, ya, terus ibu guru, kemudian keanehan, begitu juga. Tapi nggak sampai mati. Tapi ya tidak, Tuhan tahu porsi kita. Ya. Jadi kalau Tuhan tegur kita berarti karena Dia sayang. Ya makanya anak-anak jangan kita sampai ditegur Tuhan. Tetaplah kita tetap yang menandakan Tuhan mau Dia diajar. Kemudian ya kita diperlengkapi terus. Ya, anak-anak. Nah sekarang oke, jadi sebab itu, nah Alkitab adalah firman Tuhan, ya. Kemudian Alkitab itu kita manfaatkan untuk membacanya. Waktu kita untuk membaca Alkitab, anak-anak, tentunya ya saat ini. Ya selesai, maksudnya sampai di situ ibu berbicara tentang hal membaca Alkitab. Alkitab belum menghidupi. Tapi ada hal yang harus mereka kerjakan, yaitu ya siswa diminta untuk menjelaskan manfaat dari membaca Alkitab. Ya, apa tadi manfaatnya? Ya ada 3 ya. Apa itu? Apa manfaatnya kalau anak-anak membaca Alkitab? Kemudian meminta siswa untuk refleksi pribadi yang mengenai pengalaman mereka selama menyelesaikan tugasnya. Nah, anak-anak hari ini istirahat dulu, ya. Anak-anak istirahat, kemudian kesini lagi ya. Lagi. Dari membaca kita ya ada 3 ya, karena Alkitab sebagai firman Allah yang absolut, kemudian sebagai bimbingan tentang bagaimana dapat menjalani hidup, kemudian menjadi acuan utama dalam bidang ibadah dan penyembahan. Jadi Alkitab itu harus menjadi apa? Yang utama ya dalam kehidupan anak-anak. Nah berikutnya, oke. Nah anak-anak tadi sudah baca ya dalam 2 Timotius 3:16. Kemudian sudah apa tadi udah bisa ya? Udah menjelaskan manfaat dari
Membaca Alkitab. Nah, sekarang coba tulis dulu refleksi pribadi kamu mengenai pengalaman kamu membaca Alkitab. Atau nggak usah ditulis deh. Coba dulu ini komentari dulu. Ketika kamu baca Alkitab, kira-kira apa sih yang kamu rasakan? Lebih mengetahui peraturan Tuhan. Lebih mengetahui firman Tuhan. Ya. Kemudian apa lagi dalam hal sikap? Lebih baik Jadi kalau dalam pengetahuan kita lebih mengetahui firman Tuhan. Dalam hal sikap kita lebih baik. Jadi artinya karakter kita jadi lebih baik. Baik. Dalam hal pengetahuan. Kenapa? Juga topiknya. Apa? Apa manfaat kamu membaca Alkitab? Menjadi lebih tahu banyak hal, ya kan? Yang tadinya kita nggak tahu kan berapa kitab itu. Perjanjian lama nggak tahu berapa, ya kan? Perjanjian baru nggak tahu berapa. Terus nama-nama kitabnya juga nggak tahu tadi kan? Ya. Coba, apa kitab pertama? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja, Tawarik, Esra, Nehemia, Esther, Ayub, Devanya ada, ya masih banyak lagi, 37 bangsa saya kita. Nah, Kenji, apa manfaat kalau baca kita dari segi pengetahuannya? Ya, Alkitab itu kita tahu ya bahwa Alkitab itu adalah buku orang Kristen yang isinya firman Tuhan. Ada berapa isi dari Perjanjian Baru? 27. Apa saja itu? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Filipi, Kolose, kamu kan Perjanjian Lama. Yohanes, Titus, Filemon, dan akhirnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, akhirnya Wahyu. Nah itu. Jadi pengalaman anak-anak ya di saat membaca Alkitab banyak ya. Iya. Masih mau membaca Alkitab? Masih. Oke. Nah, kalau begitu, nah, Ibu akan memberikan ya anak-anak bisa mengisi posternya ya. Nah, di sini poster slogan Alkitab penuntun di hidupku. Nah, anak-anak nih, ini ada nih, coba pilih nih. Tuh, yang mana nih? Yang mana maunya? Oke. Oke, nah sekarang Ibu sudah kasih tempel di sini ya. Tempel.
Iya. Ayo. Udah ayo kan. Bagus, bagus. Oke, ayo. Iya. Oke. Ya, kasih ke dia. Apa namanya mau ini nggak dihiasin nggak pinggirannya, kasih namanya. Pagi. Ya, juga. Terus aku udah. Oke. Nah, coba baca dulu. Tadi udah. Nih, mau dioret-oret ya, kasih nama dulu, Bang. Terus aku akan membaca. Ya. Nah, sekarang contohnya begini nih, ya. Contohnya Kenji gitu ya. Itu bilang begini. Kenji akan membaca apa ini? Tulis. Baca. Ya, apa? Ganti jadi Kenji ya. Kenji akan membaca firman Tuhan setiap hari. Nah, ayo berdiri. Nah, sebagai kamu yang sudah mengerti tentang firman Tuhan, ayo berdiri. Ya, berdiri. Kenji tegak ya, berdiri. Ayo, Kenji akan membaca firman Tuhan setiap hari. Iya, benar Kenji mau baca firman Tuhan setiap hari. Oke, Joshua. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu kita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Iya, ayo ulangi. Joshua membaca firman Tuhan gitu. Joshua membaca firman Tuhan Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu tidak bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Begini dong, itu Oke, ya. Nah, ayo, oke, fotoin. Oke. Nah, ayo sekarang Mai. Mike menjadi remaja yang senang membaca Alkitab. Ulangi, Mai. Mike senang menjadi remaja yang Mike senang menjadi remaja yang membaca Alkitab. Iya, ayo tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Iya, jadi ini adalah merupakan slogan bagi kamu. Kenji mau baca firman Tuhan nggak setiap hari? Iya, itu slogan bagi kamu.
Terus firmanmu pelita bagi kakiku, itu menjadi slogan bagi kamu. Kemudian Yosua menjadi remaja yang senang baca Alkitab. Ya. Kenapa? Karena anak-anak itu adalah pilihan Tuhan. Jadi harus senang membaca Alkitab. Oke, nah sekarang kalau begitu berdiri dulu bertiga. Ya, ayo di sini. Nah, yuk fotoin. Foto di videoin. Oke. Nah. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke, dah. Dari videoin deh. Dah. Oke, dah. Nah. Jadi, sekali lagi coba apa tadi firman Tuhan itu adalah Allah sendiri yang dia membuat sejarah. Bagaimana caranya? Yaitu dia membuat inspirasi, ilhamkan Allah kepada para penulis. Siapa? Dipilih nggak penulisnya? Dipilih. Ya, dipilih. Oke, sekarang anak-anak coba. Mari kita merangkum sama-sama firman Tuhan. Jadi, apa tadi firman Tuhan itu? Apa tadi? Bagaimana apa yang kamu dapatkan dari membaca firman Tuhan? Apa tadi? Kita menjadi pintar dan lebih mengenal Alkitab. Kemudian apalagi kita jadi lebih berubah ya. Oke, mau berubah setelah baca firman Tuhan? Nah, oke. Terima kasih. Oke.